Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Rema, edisi Selasa 14 Juli 2026. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24 dengan tema Lembutkan Hatimu. Saudara-saudari, bayangkan Anda menolong seseorang, tetapi orang itu malah tidak tahu berterima kasih. Tentu perasaan kita akan jengkel sekaligus sedih. Itulah kiranya perasaan Tuhan kita Yesus Kristus ketika menjumpai para penduduk kota-kota yang tidak mau bertobat meskipun mereka sudah menyaksikan, merasakan aneka mukjizat yang dilakukan Yesus di kota-kota mereka. Beberapa kota yang disebutkan dalam Injil yang tidak mau bertobat itu adalah kota Korazim dan Betsaida serta Kapernaum. Saat ini Korazim itu tinggal reruntuhan saja. Demikian juga kota Kapernaum kuno juga sudah musnah. Tidak ada kehidupan atau pemukiman modern di kota Korazim. Betsaida yang menjadi kota asal Rasul Petrus, Andreas, dan Filipus juga bahkan sekarang hanya tinggal gundukan tanah saja. Jadi ternyata sabda yang diucapkan Yesus itu sungguh berdampak. Kota-kota itu tidak ada lagi sekarang karena mereka tidak mau bertobat. Para penduduk kota-kota itu hanya menonton mukjizat, tetapi tidak mau kemudian merenungkan maknanya, tidak mau mengubah kekerasan hatinya, tidak memahami pesan pertobatan di balik mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya, para penduduk kota-kota itu diberi hak istimewa, tidak seperti banyak kota lain yang tidak punya banyak kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk melihat mukjizat Tuhan Yesus. Tetapi justru yang diberi banyak kebaikan oleh Tuhan Yesus ternyata tidak tahu berterima kasih dan tidak mau bertobat. Secara khusus kota Kapernaum justru malah menyombongkan dirinya. Yesus tidak mau kita jatuh kepada sikap kesombongan rohani. Kalau kita merasa diri kita diberkati Tuhan dengan aneka talenta, aneka kesempatan untuk melayani, hendaklah kita mengingat itu semua bukan untuk disombongkan, bukan untuk mendatangkan pujian bagi diri kita sendiri. Justru mereka yang merasa aman-aman saja, bahkan secara rohani, kemudian biasanya merasa hidupnya sudah baik-baik saja. Orang lain lebih buruk hidupnya dari dirinya, sehingga dirinya menjadi malas untuk mengubah perilaku. Oleh karena itu, saudara-saudari, janganlah berkeras hati, janganlah menjadi pribadi yang keras kepala, jangan menjadi pribadi yang sombong rohani. Mari mau menjadi pribadi yang rendah hati dan mau mengakui bahwa segala kebaikan yang kita miliki berasal dari Tuhan semata, bukan karena kehebatan kita. Tuhan Yesus memberkati dan keluarga kudus mendoakan kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.